Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Mayangsari, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Cirebon, Unit Kerja SDIT Nurul Sidik. Dalam video ini, saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 3.1 terkait pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Silahkan disimak. Pratap Triloka yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara yang terkenal dengan semboyan Ingarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarsa Tuturi Handayani, artinya Ingarso Sungtulodo, yang berarti bahwa di depan dapat memberikan teladan yang baik bagi murid-muridnya, rekan sejawat maupun anggota masyarakat. Oleh karena itu, dalam mengambil suatu keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran, guru harus terlebih dahulu menganalisis dengan sungguh-sungguh karena segala keputusan yang diambil akan menjadi contoh bagi murid-murid, rekan sejawat, dan anggota masyarakat. Ing Madya Mangun Karsa, yang artinya di tengah dapat membangun karsa atau kemampuan atau semangat. Oleh karena itu, guru harus mampu mengambil keputusan-keputusan yang berpihak kepada murid dan dapat membangkitkan karsa, semangat, dan kemampuan murid-muridnya. Tutwuri Handayani, yang berarti di belakang dapat memberikan dorongan semangat pada murid agar dapat berkembang sesuai dengan potensi dan kodratnya. Ini berarti bahwa guru harus mampu mengambil suatu keputusan terkait proses pembelajaran dan kegiatan sekolah yang dapat mendorong murid agar dapat berkembang sesuai dengan minat, profil, dan kesiapan belajarnya. Ketiga nilai tersebut berpengaruh terhadap pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nilai Ingarsa Sungtulodo memberikan pengaruh nyata terhadap peran guru sebagai teladan di garis depan. Seorang guru hendaknya menjadi teladan dalam menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pengambilan keputusan yang dilakukan tentu dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Seorang guru memiliki nilai-nilai yang tertanam dalam dirinya sebagai seorang pendidik dan pemimpin pembelajaran. Nilai-nilai positif tersebut seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Nilai-nilai tersebut merupakan prinsip yang dipegang teguh ketika kita berada dalam posisi yang menuntut kita untuk mengambil keputusan dari dua pilihan yang secara logika dan rasa keduanya benar. Berada di situasi dilema etika, benar lawan benar, atau berada dalam dua pilihan antara benar melawan salah atau bujukan moral yang menuntut kita berpikir secara seksama untuk mengambil keputusan yang benar. Nilai inovatif dalam diri guru akan menjadi dasar yang baik dalam menentukan berbagai opsi pengambilan keputusan yang akan dilakukan. Nilai kolaboratif akan mempengaruhi kita dalam menentukan siapa saja yang berperan dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Pada nilai mandiri akan menjadi dasar bagi seorang guru untuk menentukan inisiatif berdasarkan prinsip pengambilan keputusan. Nilai ini juga akan menjadikan seorang guru bisa berpikir cepat dan tepat dalam menghadapi situasi dilema etika. Nilai dalam guru ini akan mempengaruhi sikap dalam menentukan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang terbaik dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi banyak pihak, terutama murid. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri seorang guru sangatlah berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang diambilnya dalam suatu pengambilan keputusan. Ada 3 prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama adalah rule-based thinking atau pemikiran berbasis peraturan. Yang kedua, end-based thinking atau pemikiran berbasis hasil akhir. Dan yang ketiga adalah care-based thinking atau pemikiran berbasis rasa peduli. Pembimbingan yang telah dilakukan oleh pendamping ataupun fasilitator telah membantu saya berlatih mengevaluasi keputusan yang telah saya ambil. Apakah keputusan tersebut sudah berpihak kepada murid ataukah sudah berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, atau keputusan yang diambil bermanfaat untuk banyak orang dan dapat dipertanggungjawabkan. Seorang pendidik harus mampu mengetahui dan memahami kebutuhan belajar serta kondisi sosial dan emosional dari muridnya.
Seorang siswa harus mampu menyelesaikan permasalahan dalam belajarnya. Pentingnya pendekatan coaching dilaksanakan oleh guru karena guru dalam hal ini sebagai coach akan menggali potensi yang dimiliki oleh muridnya, yaitu dengan memberikan pertanyaan pemantik sehingga murid dapat menemukan potensi yang terpendam dalam dirinya untuk dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Pada saat pengambilan keputusan dilakukan, seorang guru perlu memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional agar proses pengambilan keputusan dilakukan secara sadar penuh, kesadaran atas berbagai pilihan dan dampak yang ada. Dalam proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, diperlukan kompetensi sosial emosional seperti kesadaran diri, pengelolaan diri, dan kesadaran sosial dan juga keterampilan berhubungan sosial, sehingga diharapkan proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara sadar, penuh atau mindfulness, terutama sadar dengan berbagai pilihan, konsekuensi yang akan terjadi, dan meminimalisir kesalahan dalam pengambilan keputusan. Ketika seorang guru telah menguasai pengetahuan dan keterampilan serta sikap yang baik mengenai aspek sosial dan emosional, maka keputusan yang diambil memiliki dampak dan tujuan yang positif. Keputusan yang diambil juga dapat dipertanggungjawabkan. Dalam studi kasus pengambilan keputusan, seorang guru harus memahami terlebih dahulu perbedaan antara bujukan moral dan dilema etika. Seorang guru harus memastikan terlebih dahulu apakah studi kasus yang di dalamnya adalah benar lawan benar atau benar lawan salah. Jika studi kasus yang dianalisis adalah benar lawan benar, maka guru harus menetapkan langkah pengambilan keputusan. Hal ini karena bisa dipastikan kasus tersebut termasuk dilema etika, sedangkan apabila kasus tersebut benar lawan salah, berarti kasus tersebut merupakan bujukan moral. Dalam hal ini, pendidik harus dapat tegas dalam mengambil keputusan. Seorang pendidik ketika dihadapkan dengan kasus-kasus yang fokus terhadap masalah moral dan etika, baik secara sadar ataupun tidak, akan terpengaruh oleh nilai-nilai yang dianutnya. Nilai-nilai yang dianutnya akan mempengaruhi dirinya dalam mengambil sebuah keputusan. Jika nilai-nilai yang dianutnya adalah nilai-nilai positif, maka keputusan yang diambil akan tepat, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Begitupun sebaliknya, jika nilai-nilai yang dianutnya tidak sesuai dengan kaidah moral, norma, ataupun agama, maka keputusan yang diambilnya lebih cenderung hanya benar secara pribadi dan tidak sesuai harapan kebanyakan pihak. Pengambilan keputusan yang baik dan tepat tentunya harus dilakukan secara bertahap dan menganalisis terlebih dahulu berbagai aspek. Yang pertama yang harus dipertimbangkan adalah 4 paradigma dilema etika. Kita harus melihat terlebih dahulu paradigma dilema etika apa yang sedang terjadi. Apakah paradigma dilema etika individu melawan masyarakat, rasa keadilan melawan rasa kasihan, kebenaran melawan kesetiaan, atau jangka pendek melawan jangka panjang. Kita juga harus melihat prinsip pengambilan keputusan yang paling tepat. Apakah rule-based thinking, apakah end-based thinking, dan apakah care-based thinking. Selanjutnya, keputusan tersebut haruslah diambil dengan menggunakan langkah-langkah pengambilan keputusan. Adapun 9 langkah-langkah yang dapat diambil adalah: yang pertama, mengenali terlebih dahulu nilai-nilai yang saling bertentangan. Kedua, menentukan pihak-pihak yang terlibat. Ketiga, mengumpulkan fakta-fakta secara lengkap dan detail. Keempat, melakukan pengujian benar atau salah. Yang kelima, melakukan pengujian benar melawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip revolusi. Yang ketujuh, melakukan atau menginvestigasi opsi trilema. Yang kedelapan, membuat keputusan. Dan yang kesembilan, melakukan refleksi dan mengambil pelajaran dari suatu keputusan yang telah diambil. Kesulitan-kesulitan yang dialami di lingkungan saya dalam mengambil keputusan adalah kesulitan atau kendala yang bersumber pada pengambilan keputusan, di mana dalam mengambil keputusan tidak melibatkan guru atau warga sekolah lainnya. Sering terjadi perbedaan pandangan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam kasus yang mempersulit tercapainya kesepakatan. Sebagai seorang pendidik, saya merasa termotivasi dengan penjelasan materi terkait pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran.
Karena sebelumnya kita sering menemukan dilema, namun kita belum bisa menyelesaikan permasalahan dengan mengambil sebuah keputusan dengan tepat dengan semua materi yang telah dipelajari dari modul 3.1 ini. Maka ketika kita mengambil keputusan, harus memperhatikan beberapa hal penting terkait 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Maka keputusan yang kita ambil akan berdampak baik kepada murid. Ketika guru sebagai pemimpin pembelajaran melakukan pengambilan keputusan yang memerdekakan dan berpihak pada murid, maka dapat dipastikan murid-muridnya akan belajar menjadi orang-orang yang merdeka, kreatif, inovatif dalam mengambil keputusan yang menentukan bagi masa depan mereka sendiri di masa depan. Mereka akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang matang, penuh pertimbangan, dan cermat dalam mengambil keputusan-keputusan penting bagi kehidupannya. Demikian pula sebaliknya, apabila keputusan tersebut tidak diambil dengan bijaksana, maka bisa jadi berdampak sangat buruk bagi masa depan murid-murid. Keputusan yang berpihak kepada murid haruslah melalui pertimbangan yang sangat akurat, di mana dilakukan terlebih dahulu pemetaan terhadap minat belajar, profil belajar, dan kesiapan belajar murid, untuk kemudian dilakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu melakukan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Kesimpulan akhir yang dapat ditarik dari pembelajaran modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran terkait dengan modul yang telah dipelajari sebelumnya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan untuk memerdekakan murid dalam belajar. Sebagaimana dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan bertujuan menuntun segala proses dan kodrat anak untuk mencapai suatu keselamatan dan kebahagiaan belajar, baik untuk dirinya sendiri ataupun dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk bisa menghadirkan masa depan murid yang lebih baik, guru juga perlu mempertimbangkan bentuk diferensiasi dan sosial emosional murid dalam pengambilan keputusan. Tujuannya agar keputusan pengajaran yang kita lakukan sesuai dengan kebutuhan mereka saat ini dan masa yang akan datang. Selain itu, seorang guru sudah seharusnya mengubah mindset bahwa pengajaran yang dilakukan adalah bentuk dari coaching. Dalam hal ini, guru harus memberikan bimbingan agar murid bisa mengambil keputusan terbaik bagi kehidupannya di masa kini dan masa depan. Dengan demikian, pengambilan keputusan dalam pengajaran yang memerdekakan murid haruslah benar-benar berpusat pada murid. Hal ini sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Demikian koneksi antar materi modul 3.1.A9 tentang pengambilan keputusan yang berkaitan dengan modul-modul sebelumnya. Video yang saya buat mungkin masih kurang lengkap dan Bapak Ibu guru lain bisa memberikan masukan, saran, ataupun kritik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.